Pulang ke Semarang untuk merawat ayah yang mendadak sakit kritis, aku menghabiskan 5 hari penuh di rumah sakit tanpa henti. Namun saat kembali ke rumah, sebuah koper besar sudah menungguku di depan pintu. Semua barang pribadiku ada di dalamnya. Di sela pakaian dan dokumen, terselip sebuah pesan singkat dari suamiku, "Pergi sana, jangan kembali." Dengan tangan gemetar, kubuka seluruh isi koper itu tanpa menyadari bahwa apa yang kutemukan di dalamnya akan mengubah hidupku untuk selamanya. Namaku Anjani. Bagiku, hidup adalah rangkaian angka yang harus presisi, seimbang, tidak boleh ada selisih serupiah pun, dan semua harus terdokumentasi dengan rapi. Pekerjaanku sebagai kepala akuntan di sebuah perusahaan konstruksi sipil terkemuka di Jakarta mengajarkanku untuk selalu bersikap dingin dan analitis terhadap segala situasi. Di bawah kendaliku, laporan keuangan serumit apapun bisa diselesaikan dengan kepala tegak. Namun, sekeras apapun aku mencoba menyusun hidupku seperti neraca yang sempurna, takdir selalu punya cara yang brutal untuk menjungkir balikannya dalam sekejap mata. Sore itu, kubus kerjaku terasa lebih pengap dari biasanya. Jam dinding baru saja melewati pukul 4 sore ketika ponselku di atas meja bergetar hebat. Sebuah nama dari masa lalu, tetangga masa kecilku di Semarang, muncul di layar. Begitu tombol geser ku tekan, suara panik di seberang sana langsung meruntuhkan seluruh pertahananku. Ayahku, Pak Wibowo, mendadak terserang stroke kritis dan sudah dilarikan ke ruang ICU Rumah Sakit Telogorejo. Duniaku serasa runtuh saat itu juga. Ayah adalah satu-satunya jangkar hidupku sejak ibu tiada. Tanpa berpikir panjang, jemariku yang gemetar langsung mengetik permohonan cuti darurat, merapikan dokumen audit yang berserakan, dan bergegas menuju parkiran. Aku harus pulang ke Semarang malam ini juga. Di dalam mobil, dengan air mata yang mulai mengaburkan pandangan, aku menghubungi Rian. Dia adalah suamiku, laki-laki yang berjanji akan menjadi tempatku bersandar saat badai datang. Aku mengharapkan sebaris kalimat penenang atau setidaknya tawaran untuk menemaniku berkendara menembus jalur tol Trans Jawa yang panjang dan sepi. Namun, nada sambung yang berdering lama itu akhirnya disambut oleh suara yang teramat asing. Suara Rian begitu datar, bahkan terkesan terganggu dengan panggilanku. Napas bising di latar belakang suaranya menandakan dia sedang berada di suatu tempat yang sibuk, atau mungkin dia hanya sedang tidak ingin diganggu olehku. Ketika aku menceritakan kondisi ayah dengan suara terisak, tidak ada nada panik, tidak ada empati, apalagi pelukan verbal yang aku butuhkan. Rian hanya menghela napas panjang, seolah-olah kabar sekaratnya ayah mertuanya adalah sebuah interupsi yang menjengkelkan dalam agenda hariannya. "Ya sudah, kalau mau pulang, pergi saja sendiri," katanya lewat pengeras suara mobil. Kalimatnya meluncur tanpa beban, begitu dingin hingga sanggup membekukan sisa air mata di pipiku. "Tapi ingat, Anjani, kamu itu kepala akuntan. Jangan sampai urusan keluargamu di kampung itu bikin kerjaanmu berantakan. Akhir tahun sebentar lagi, jangan sampai bonus kita hangus cuma karena kamu sibuk mengurusi orang sakit." Bagai dihantam godam, dadaku terasa sesak. Bonus kita. Di saat ayahku sedang bertaruh nyawa di ruang ICU, fokus pikiran suamiku hanyalah tentang nominal uang dan performa kerja. Aku meremas kemudi sangat erat hingga buku-buku jariku memutih. Sifat egois Rian memang bukan hal baru, tetapi kebebalan emosinya sore ini terasa melampaui batas kemanusiaan. Apakah pernikahan yang kami bangun selama 4 tahun ini tidak menyisakan sedikit pun ruang untuk rasa kemanusiaan? Ataukah ada sesuatu yang telah bergeser di dalam hatinya tanpa pernah kusadari? Aku memacu mobil, membelah kemacetan Jakarta menuju kosan untuk mengambil beberapa potong pakaian sekadarnya, lalu langsung mengarah ke gerbang tol. Sepanjang perjalanan malam yang pekat, kata-kata dingin Rian terus terngiang di kepalaku, beradu dengan ketakutan luar biasa akan kondisi ayah. Di tengah deru mesin dan sorot lampu truk-truk besar, aku menyadari satu hal dengan sangat jelas. Dalam perjalanan paling krusial dalam hidupku ini, aku benar-benar berjalan sendirian. Suami yang seharusnya melindungi justru menjadi sosok pertama yang menaburkan garam di atas lukaku. Tanpa aku ketahui, sikap dingin Rian malam itu bukan sekadar wujud dari ketidakpedulian, melainkan sebuah tirai pembuka dari konspirasi busuk yang siap menghancurkan seluruh hidupku. Lampu neon lorong rumah sakit Telogorejo Semarang berpijar pucat, memantulkan bayangan tubuhku yang terkulai lemas di atas kursi tunggu besi. Bau menyengat disinfektan dan suara ritmis dari mesin, bedside monitor, dari dalam ruang ICU menjadi latar belakang dari malam-malam terpanjang yang pernah kulalui. Di dalam sana,
Ayah terbaring tak berdaya dengan berbagai selang yang menopang hidupnya. Dokter bilang, beberapa jam ke depan adalah masa kritis yang akan menentukan segalanya. Setiap kali pintu ICU terbuka, jantungku mencelos, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk yang bisa meruntuhkan duniaku seketika. Dalam kepungan rasa takut yang mencekik ini, aku merindukan sebuah pegangan. Jemariku yang dingin kembali meraih ponsel, mencari satu nama yang seharusnya berada di garis depan untuk menguatkanku, Rian. Aku hanya butuh mendengar suaranya, sebuah kalimat sederhana bahwa semua akan baik-baik saja, atau setidaknya sebuah pembuktian bahwa aku tidak sedang berjuang sendirian di dunia ini. Aku menekan tombol panggil. Nada sambung berdering 1 kali, 2 kali, lalu mendadak dialihkan ke kotak suara. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba berbaik sangka. Mungkin dia sudah tidur, atau mungkin ponselnya kehabisan baterai setelah seharian bekerja. Namun, ketika aku mencoba mengirimkan pesan singkat berisi perkembangan kondisi ayah, status pesan tersebut langsung berubah menjadi centang 2 abu-abu, lalu berubah biru dalam hitungan detik. Dia membaca pesanku. Dia terjaga, tetapi tidak ada satu patah kata pun yang meluncur sebagai balasan. 2 hari berlalu seperti siksaan yang merayap lambat. Kondisi ayah mulai menunjukkan tanda-tanda stabil, meski kesadarannya belum pulih sepenuhnya. Di sela-sela waktu berkunjung yang sangat terbatas, aku terus mencoba menghubungi Rian. Namun polanya selalu sama. Panggilan teleponku sengaja ditolak, dan jika beruntung diangkat, jawabannya selalu ketus dan terburu-buru. Anjani, aku sedang sibuk di lapangan. Tolong jangan telepon terus-menerus seperti anak kecil, bentaknya pada suatu siang, sebelum aku sempat menanyakan apakah dia sudah makan. Suaranya terdengar sangat terganggu, seolah-olah panggilanku adalah polusi suara yang merusak harinya. Ada suara bising yang samar di latar belakang teleponnya, suara denting sendok dan gelak tawa yang buru-buru diredam. Itu bukan suara bising dari sebuah proyek konstruksi sipil. Itu suara dari sebuah tempat yang nyaman, tempat di mana orang-orang sedang bersenang-senang. Rian, ayah belum sadar. Aku cuma butuh kamu di sini, walau cuma akhir pekan, bisikku, mencoba menahan getaran di tenggorokanku agar tidak terdengar meratap. Aku adalah Anjani, wanita yang terbiasa tegar memimpin puluhan staf akuntan. Namun di depan suamiku sendiri, aku harus mengemis sebuah perhatian dasar. Aku tidak bisa. Pekerjaanku menumpuk karena kamu mengambil cuti mendadak. Sudah, ya, urus saja dulu urusanmu di sana, jawabnya dingin, langsung memutus sambungan sepihak. Telepon itu mati, meninggalkan bunyi tut-tut, yang panjang dan hampa. Aku menatap layar ponselku yang menggelap dengan rasa sangsi yang mulai menjalar seperti racun. Logika akuntanku yang biasanya bekerja cepat kini mulai memetakan kejanggalan demi kejanggalan. Kesibukan macam apa yang membuat seorang suami tidak punya waktu bahkan untuk mengetik satu kata sabar kepada istrinya yang sedang berduka. Sikap acuh tak acuh Rian sudah bukan lagi sekadar sifat egois, melainkan sebuah penolakan yang disengaja. Dinginnya sikap Rian di Jakarta terasa mengalir, menembus ratusan kilometer, membuatku merinding di tengah hangatnya udara Semarang. Ada sesuatu yang sedang bergeser di rumah kami, sebuah badai sunyi yang sengaja dia bangun di balik punggungku. Dan aku mulai merasa bahwa kepulanganku ke Semarang ini adalah bagian dari skenario yang memang dia harapkan. Hari kelima di Semarang membawa sedikit secercah harapan. Dokter mengatakan bahwa fase kritis ayah telah lewat dan respons motoriknya mulai membaik, meski beliau belum bisa berbicara. Aku baru saja menyuapkan beberapa sendok bubur ke mulutku sendiri di kantin rumah sakit, makanan pertama yang benar-benar bisa kutelan dengan tenang sejak tiba di kota ini ketika sebuah panggilan dari pusat informasi mengejutkanku. Suara operator meminta atas nama Nirmala untuk segera turun ke lobi utama karena ada sebuah kiriman paket besar yang membutuhkan tanda tangan basah. Aku mengernyitkan dahi. Paket dari siapa? Aku tidak sedang memesan apapun, dan semua teman kantorku tahu aku sedang berada di rumah sakit merawat ayah. Langkah kakiku membawa rasa penasaran yang bercampur dengan firasat tidak enak saat menuruni tangga menuju lobi. Di dekat meja security, seorang kurir dari jasa ekspedisi kilat berdiri di samping sebuah benda yang sangat kukenal. Itu adalah koper abu-abu berukuran besar milikku, koper yang biasanya kusimpan rapi di sudut lemari kamar utama kami di Jakarta. Ibu Anjani, tanya kurir itu memastikan. Aku hanya mengangguk kaku. Jemariku gemetar saat menerima papan klip untuk menandatangani resi tanda terima. Pandanganku langsung tertuju pada manifest pengiriman. Nama pengirimnya kosong, namun alamat asalnya tertulis jelas,
alamat rumah pribadiku dan Rian di Jakarta. Jantungku berdegup 2 kali lebih cepat. Rasa bingung dan cemas berpilin menjadi satu, menciptakan rasa mual yang mendadak di ulu hati. Di bawah tatapan penasaran beberapa pengunjung rumah sakit yang berlalu lalang, aku berlutut di lantai lobi dengan tangan yang semakin gemetar. Kutarik resleting koper itu hingga terbuka lebar. Detik berikutnya, duniaku serasa berhenti berputar. Udara di sekitarku mendadak hilang. Koper itu tidak dikemas dengan rapi. Pakaian-pakaian terbaikku, gaun kerja yang biasa kurawat dengan hati-hati, hingga pakaian dalamku, semuanya dijejalkan secara paksa dan acak-acakan hingga kusut masai. Beberapa helai baju tampak robek di bagian keliman, seolah ditarik paksa dari gantungan. Yang membuat dadaku semakin sesak, botol-botol kosmetik dan parfum mahal di dalam tas kecilku sengaja dipecahkan dan ditumpahkan di dalam koper. Cairan kental alas bedak yang hancur menjadi debu, dan minyak wangi beraroma menyengat mengotori seluruh kain, merusak barang-barang pribadi yang kukumpulkan dari hasil keringatku sendiri selama bertahun-tahun. Ini bukan sekadar kiriman barang. Ini adalah sebuah aksi vandalisme yang penuh kebencian, sebuah penghinaan yang sengaja ditujukan untuk menginjak-injak harga diriku. Di tengah tumpukan pakaian yang kotor itu, mataku menangkap selembar kertas putih yang sudah lecek. Aku mengambilnya dengan jari yang kaku. Di atas kertas itu, ada tulisan tangan yang sangat kukenal, tulisan tangan Rian, suamiku. Karakter hurufnya besar-besar, ditekan dengan pulpen hitam hingga menembus serat kertas, mencerminkan ketegasan yang kejam. Pergi sana, jangan pernah kembali. Kalimat pendek itu menghantamku lebih keras daripada kabar stroke ayah. Aku terduduk lemas di lantai lobi rumah sakit yang dingin, mengabaikan tatapan iba dan bisik-bisik orang di sekitarku. Air mata yang sejak tadi kutahan kini tumpah tanpa bisa dibendung, membasahi kertas lecek di tanganku. Rian tidak hanya mengabaikanku saat aku berduka. Dia memanfaatkan momen kelengahanku, momen di mana aku sedang merawat ayahku yang sekarat, untuk mengusirku dari hidupnya. Dia membuangku seperti sampah, mengirimkan seluruh hidupku dalam sebuah koper abu-abu yang kotor ke lobi rumah sakit, seolah-olah aku adalah aib yang harus segera disingkirkan dari rumah kami sendiri. Rasa sakit yang teramat sangat berangsur-angsur berubah menjadi kobaran api kemarahan di dalam dadaku. Aku mengepalkan tangan, meremas kertas kutukan itu. Rian mengira dia telah menang. Dia mengira aku akan hancur dan menyerah. Namun dia salah besar. Logika akuntanku yang sempat lumpuh oleh kesedihan kini tersentak bangun. Pengusiran ini adalah deklarasi perang, dan aku bersumpah tidak akan mundur selangkah pun. Aku tidak tahu berapa lama aku terduduk di lantai lobi rumah sakit sebelum akhirnya harga diriku memaksaku untuk berdiri. Kututup koper abu-abu yang kotor itu, kutarik resletingnya dengan sentakan kasar, lalu kuseret benda itu menjauh dari pandangan orang-orang. Setiap gesekan rodanya di atas lantai marmer terdengar seperti ejekan yang menusuk telinga. Begitu tiba di sudut koridor yang sepi dekat ruang tangga darurat, aku langsung meraih ponsel. Amarahku sudah berada di ubun-ubun. Ku tekan nomor Rian, dialing. Namun yang terdengar bukan nada sambung, melainkan suara mesin operator yang datar dan monoton. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Aku mencoba lagi, 3 kali, 5 kali, hasilnya sama. Menggunakan sisa ketenanganku, aku beralih ke aplikasi pesan singkat. Aku berniat mengirimkan foto kertas lecek itu dan menuntut penjelasan. Namun saat profil Rian ku klik, foto wajahnya yang biasa terpajang di sana mendadak hilang, hanya ada lingkaran abu-abu kosong. Pesan yang kukirimkan pun hanya menyisakan satu centang abu-abu yang membeku. Rian telah memblokirku. Total. Rasa tidak percaya membuat dadaku naik turun menahan sesak. Belum puas sampai di situ, jemariku yang gemetar mencoba mengakses aplikasi Smart Home yang terhubung dengan CCTV di rumah kami di Jakarta. Aku ingin melihat apa yang sedang terjadi di sana. Namun, saat memasukkan kata sandi yang biasa kugunakan, layar ponselku berkedip merah dan memunculkan notifikasi, akses ditolak, pengguna tidak dikenali atau kata sandi telah diubah oleh pemilik utama. Seketika itu juga, seolah ada air es yang diguyurkan ke sekujur tubuhku. Amarah yang membakar tadi langsung mendingin menjadi kalkulasi yang tajam. Otak akuntanku yang terbiasa membaca pola risiko langsung bekerja. Ini bukan sekadar pertengkaran rumah tangga atau ledakan emosi sesaat. Ini adalah sebuah operasi senyap. Rian telah merencanakan pengusiran ini dengan sangat matang. Dia sengaja memanfaatkan momen kelengahanku saat merawat ayah di Semarang, memutus seluruh akses komunikasiku,
dan mengunci rumah dari dalam agar aku tidak bisa pulang untuk menuntut hakku. Dia ingin melumpuhkanku secara mental dan logistik di kota ini. Dia mengira aku akan menangis histeris, menyerah pada keadaan, dan meratapi nasib burukku di samping ranjang rumah sakit. Kamu salah menilai aku, Ryan, bisikku pada kegelapan lorong. Suaraku terdengar begitu asing dan dingin di telingaku sendiri. Aku menghapus sisa air mata di pipi dengan punggung tangan. Air mata tidak akan menyelesaikan masalah keuangan, dan emosi tidak akan mengembalikan aset yang mungkin sedang dipertaruhkan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan kembali serpihan ketegaranku yang sempat tercecer. Aku adalah Anjani, wanita yang bertahun-tahun mengelola ratusan miliar dana proyek tanpa pernah selisih 1% pun. Jika Ryan mengira dia bisa menyingkirkanku begitu saja seperti angka mati dalam pembukuan, maka dia sedang menggali kuburnya sendiri. Aku tidak lagi mencoba menghubungi suamiku. Aku menolak menjadi pihak yang mengemis penjelasan. Sebagai gantinya, aku mencari kontak lain di daftar teleponku. Sebuah nama yang bisa ku percaya di Jakarta, Dewi. Dia adalah sahabat karibku sejak masa kuliah di jurusan akuntansi, seorang wanita berotak encer yang kini bekerja sebagai auditor independen. Begitu tombol panggilku tekan dan suaranya terdengar di seberang sana, aku tahu perang tanpa suara ini telah resmi kumulai. Dewi, kataku, suaraku kini sepenuhnya datar, tenang, dan tanpa getaran emosi sedikit pun. Aku butuh bantuanmu, tolong jadilah mataku di Jakarta. Tolong datangi rumahku sekarang juga. 24 jam setelah aku menghubungi Dewi adalah waktu yang paling menyiksa dalam hidupku. Aku terombang-ambing di antara dua kenyataan yang sama-sama menguras kewarasan. Di satu sisi, aku harus tetap tersenyum dan mengusap lembut tangan ayah yang mulai bisa menggerakkan jemarinya di ruang perawatan. Di sisi lain, batinku menjerit, membayangkan rumah tangga yang kubangun dengan air mata dan kerja keras sedang digerogoti oleh rayap dari dalam. Aku memaksakan diri untuk tetap terlihat tenang di depan perawat, meskipun setiap kali ponselku bergetar, jantungku rasanya ingin melompat keluar dari rongga dada. Sore hari berikutnya, sebuah pesan masuk dari Dewi. Bukan berupa teks, melainkan beberapa file foto dan satu rekaman video berdurasi pendek. Aku berjalan cepat menuju toilet rumah sakit, mengunci pintunya rapat-rapat dari dalam, lalu bersandar pada dinding keramik yang dingin. Dengan tangan yang mendadak dingin, kubuka file video itu. Kamera ponsel Dewi tampaknya merekam dari dalam mobilnya yang diparkir agak jauh di seberang pagar rumahku di Jakarta. Di dalam video itu, pagar rumah yang kubeli dengan sistem patungan uang muka bersamaku dan Ryan terbuka lebar. Mobil Ryan masuk ke halaman. Sesaat kemudian, Ryan turun dari pintu kemudi, berputar ke sebelah kiri, dan membukakan pintu untuk seorang wanita. Wanita itu memakai terusan santai, rambutnya yang panjang digelung asap. Dan dia melangkah masuk ke dalam rumahku dengan gestur yang teramat familiar, seolah-olah dia adalah nyonya rumah yang sah. Sebelum masuk melewati pintu utama, Ryan sempat merangkul pinggang wanita itu dan mengecup pelipisnya sekilas. Napas menyengat keluar dari hidungku. Rasa mual yang hebat mendadak menghantam ulu hatiku. Bukan hanya karena melihat suamiku bermesraan dengan wanita lain di bawah atap tempat tidurku, melainkan karena aku mengenali dengan sangat jelas siapa wajah wanita itu saat kamera Dewi memperbesar fokusnya, Bella. Duniaku serasa berputar lebih cepat, memicu pusing yang hebat di pelipis. Bella adalah mantan staf junior di kantor lamaku. 2 tahun lalu, dia nyaris dipecat karena melakukan kesalahan fatal dalam pencatatan inventaris yang membuat perusahaan merugi puluhan juta. Saat itu, semua orang menyudutkannya, menganggapnya tidak kompeten. Namun, aku dengan segala kenaifanku maju membelanya di depan jajaran direksi. Aku mengambil alih tanggung jawabnya, membimbingnya lembur setiap malam hingga pembukuan kembali seimbang dan menyelamatkan karirnya yang hampir hancur. Aku menganggapnya sebagai adik sendiri, dan inilah cara dunia membalas kebaikanku. Wanita yang pernah kuselamatkan dari kehancuran itu kini sedang menduduki rumahku, memakai fasilitas yang kubayar dengan potongan gajiku setiap bulan, dan merayakan penderitaanku bersama suamiku sendiri. Pengkhianatan ganda ini terasa berkali-kali lipat lebih perih daripada koper abu-abu yang dikotori kosmetik di lobi rumah sakit. Mereka berdua sengaja menunggu aku pergi, memanfaatkan momentum kelumpuhan ayah untuk menancapkan belati di punggungku. Ponselku bergetar lagi. Panggilan masuk dari Dewi, aku segera mengangkatnya, mencoba sekuat tenaga menstabilkan suaraku yang bergetar hebat. Anjani, kamu sudah lihat videonya? Suara Dewi terdengar penuh hati-hati. Ada nada kemarahan yang tertahan di sana. Sudah, jawabku singkat. Suaraku terdengar serak,
kering, dan asing, Bella. Aku tidak menyangka akan sejauh ini. Bukan cuma itu, Anjani, potong Dewi cepat, nadanya berubah menjadi lebih serius dan mendesak. Aku sengaja meminta bantuan temanku yang bekerja di bagian legalitas lingkungan. Tetangga-tetanggamu bilang Bella sudah sering datang ke rumahmu, bahkan sejak beberapa bulan lalu, setiap kali kamu ditugaskan dinas luar kota oleh perusahaan. Dan yang lebih parah, Rian mengenalkannya pada orang-orang sekitar sebagai calon istrinya dengan dalih bahwa kamu dan dia sedang dalam proses perceraian. Aku tertawa kaku, sebuah tawa getir yang lahir dari rasa sakit yang teramat sangat hingga melampaui batas air mata. Jadi selama ini, aku adalah orang bodoh yang bekerja keras membiayai rumah, sementara suamiku sibuk membangun panggung sandiwara untuk menggantikan posisi. Aku adalah mesin uang yang mereka manfaatkan sebelum akhirnya dibuang ketika tidak lagi dibutuhkan. Anjani, apa yang mau kamu lakukan sekarang? Mau aku labrak mereka? Tanya Dewi, terdengar tidak sabar. Jangan lakukan apapun dulu, Dewi, kataku, mataku menatap tajam ke arah cermin toilet. Bayangan wanita di dalam cermin itu bukan lagi Anjani yang rapuh dan penuh air mata. Mataku berkilat dingin. Emosiku yang sempat hancur kini mengkristal menjadi sebuah ketetapan hati yang absolut. Kalau kita melabrak mereka sekarang tanpa persiapan, mereka hanya akan membuat pembelaan. Aku tidak mau sekadar pertengkaran domestik yang berakhir dengan kata maaf atau air mata buaya. Aku menarik napas panjang, membiarkan logika akuntanku mengambil alih seluruh kendali tubuhku. Rian dan Bella mengira mereka sudah menang karena berhasil mengusirku ke Semarang. Mereka pikir aku sedang menangis meratapi nasib di samping ranjang ayah. Biarkan mereka menikmati ilusi kemenangan itu sedikit lebih lama. Aku meremas pinggiran wastafel hingga buku-buku jariku memutih. Aku akan kembali ke Jakarta, Dewi. Tapi tidak hari ini. Aku harus memastikan kondisi ayah benar-benar aman bersama perawat terpercaya di sini. Setelah itu, aku akan datang bukan sebagai istri yang meminta penjelasan, tapi sebagai badai yang akan meruntuhkan seluruh dunia yang sedang mereka bangun di atas penderitaanku. Keputusanku sudah bulat. Setelah memastikan kondisi ayah benar-benar stabil dan menempatkannya di bawah pengawasan ketat tim perawat privat terpercaya di Semarang, aku mengambil penerbangan paling pagi kembali ke Jakarta. Aku sengaja tidak membawa koper abu-abu yang kotor itu. Kubiarkan benda itu tersimpan di sudut kamar penginapan dekat rumah sakit sebagai monumen pengingat atas kekejaman Rian. Aku kembali ke ibu kota hanya dengan sebuah tas ransel kerja dan satu tujuan yang mutlak, menuntut balas dengan cara yang paling dingin dan terukur. Langkah pertamaku bukan menuju rumah, melainkan ke sebuah firma hukum di kawasan Segitiga Emas Jakarta. Di sana, Dewi sudah menungguku bersama seorang pria paruh-baya berwajah wibawa dengan tatapan mata yang sangat tajam. Pak Wijoyo, pengacara senior keluarga Dewi yang terkenal tanpa kompromi dalam menangani kasus-kasus sengketa bisnis dan hukum keluarga. Terima kasih sudah datang tepat waktu, Anjani, sapa Pak Wijoyo, mempersilakanku duduk di kursi kulit ruang kerjanya, yang dikelilingi rak buku hukum yang tebal. Dewi sudah menceritakan garis besar situasinya, tapi sebagai akuntan, saya yakin Anda tahu bahwa hukum tidak berjalan dengan air mata, atau rekaman video kedekatan domestik belaka. Kita butuh bukti otentik yang tak terbantahkan. Aku mengangguk tenang, mengeluarkan laptop kerjaku dari dalam ransel. Saya tahu, Pak. Itulah alasan saya langsung menemui Anda. Sebelum saya menginjakkan kaki di rumah itu lagi, saya harus memeriksa semua lini pertahanan finansial saya. Sebagai kepala akuntan, aku memiliki kebiasaan mendokumentasikan segala hal. Meskipun Rian telah memblokir akses smart home dan mengunci rumah, dia lupa bahwa aku masih memiliki akses digital ke rekening bersama yang kami gunakan untuk biaya operasional rumah tangga dan tabungan masa depan. Selama di Semarang, aku terlalu kalut untuk memeriksa angka-angka. Namun sekarang, di depan layar laptop ini, jemariku bergerak dengan ketelitian seorang auditor. Aku memasukkan token digital dan mulai mengunduh mutasi rekening koran kami selama 3 bulan terakhir. Begitu baris demi baris angka itu muncul di layar, mataku menyipit. Jantungku berdesir bukan karena sedih, melainkan karena syok melihat pola penarikan yang sangat masif. Pak Wijoyo, lihat ini, kataku, memutar layar laptop ke arah sang pengacara. Dewi ikut mendekat, bersandar pada bahuku. Ada belasan transaksi penarikan tunai dalam jumlah besar yang dilakukan berturut-turut tepat setelah aku berangkat ke Semarang. Totalnya mencapai ratusan juta, hampir menguras seluruh saldo tabungan bersama yang kami kumpulkan selama 4 tahun pernikahan.
Uang yang seharusnya menjadi dana darurat dan biaya rencana program kehamilan kami menguap tanpa jejak. Namun, kejutan paling mematikan baru saja dimulai. Ketika aku memeriksa portofolio aset di aplikasi perbankan yang sama, aku menemukan sebuah keganjilan yang membuat darahku mendadak mendidih. Status rumah tinggal kami, aset terbesar yang sertifikatnya atas nama kami berdua, kini memuat sebuah catatan beban agunan baru dari sebuah lembaga pembiayaan non-bank swasta. Ini tidak mungkin, bisik Dewi, menutup mulutnya dengan tangan penuh rasa tidak percaya. Anjani, rumah kalian dijaminkan? Sejak kapan kamu menandatangani berkas pencairan pinjaman baru? Aku tidak pernah menandatanganinya, jawabku, suaraku mendadak serak dan bergetar hebat karena amarah yang nyaris meledak. 3 minggu terakhir, aku sibuk dengan audit tahunan kantor, dan seminggu ini aku berada di Semarang merawat ayah. Aku tidak pernah mendatangi bank atau lembaga keuangan manapun. Pak Wijoyo langsung mengambil alih laptopku, membaca detail nomor kontrak pinjaman, dan memindai dokumen digital yang terlampir di sana. Wajahnya yang semula tenang berangsur-angsur berubah menjadi sangat tegang. Ini konspirasi yang sangat dalam, Anjani, ujar Pak Wijoyo dengan nada suara yang berat dan penuh penekanan. Rian telah memalsukan tanda tangan Anda pada dokumen persetujuan pasangan untuk mengajukan pinjaman jumbo ini. Lihat kemana aliran dana pencairannya pergi. Jemari Pak Wijoyo mengetuk layar, menunjuk pada sebuah nama rekening tujuan transfer akhir berkali-kali. Dana pinjaman miliaran rupiah dengan agunan rumah kami itu dialirkan seluruhnya ke sebuah rekening korporat baru atas nama PT Bella Mahardika Bersaudara. Dia mendirikan perusahaan baru atas nama Bella, bisikku, merangkai teka-teki busuk ini di dalam kepala. Seketika, seluruh potongan drama ini menjadi sangat benderang. Rian sengaja mengusirku ke Semarang dan membuang barang-barangku agar aku tidak mendeteksi transaksi ini. Dia ingin menguras habis asetku, memindahkan semua kekayaan atas nama perusahaan baru Bella agar terhindar dari pembagian harta Gonogini saat cerai nanti. Sementara aku akan ditinggalkan sendirian dengan tumpukan utang miliaran rupiah atas nama rumah bersama. Kelicikan yang luar biasa, desis Dewi, wajahnya memerah menahan geram. Rian benar-benar ingin menghancurkan hidupmu sampai ke akar-akarnya, Anjani. Aku bersandar pada kursi, memejamkan mata sejenak untuk menahan pusing yang mendadak menyerang. Pengkhianatan emosional dari Rian dan Bella sudah cukup membuatku terluka. Tetapi konspirasi finansial yang terencana ini adalah sebuah upaya pembunuhan karakter dan masa depanku secara legal. Mereka ingin membuatku jatuh miskin, hancur, dan terjebak dalam jeratan hukum utang piutang yang bukan kulakukan. Ketika aku membuka mata kembali, rasa sakit itu telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh dinding es yang tebal di dalam hatiku. Pak Wijoyo, kataku, menatap langsung ke dalam mata pengacara senior itu dengan tatapan yang tajam dan dingin. Rian mengira latar belakangku sebagai akuntan hanya menjadikanku mesin penghitung uangnya selama ini. Dia lupa bahwa seorang akuntan juga tahu persis bagaimana cara melacak setiap sen kejahatan hingga ke liang lahat. Aku menutup laptopku dengan satu sentakan tegas. Tolong siapkan laporan pidana atas indikasi pemalsuan dokumen otentik dan pencucian uang. Kita tidak akan langsung menggugat cerai. Kita akan memancing ular-ular ini keluar dari sarangnya terlebih dahulu dan memastikan mereka menandatangani surat kehancuran mereka sendiri di depan hukum. Strategi terbaik untuk menangkap seekor ular bukanlah dengan menggedor semak-semak, melainkan dengan menyediakan umpan yang begitu menggiurkan hingga ia keluar dengan sukarela. Sehari setelah penemuan konspirasi finansial itu, aku memulai langkah pertamaku. Menggunakan nomor ponsel baru yang tidak diblokir oleh Rian, aku mengirimkan sebuah pesan singkat, pesan yang sengaja kurangkai dengan kalimat yang mencerminkan keputusasaan, kelemahan, dan kepasrahan, persis seperti sosok Anjani yang ada di dalam imajinasi liar suamiku. Rian, aku sudah lelah. Ayah masih di rumah sakit dan aku butuh ketenangan. Aku tahu tentang Bella dan rumah kita. Aku bersedia menyerahkan segalanya, termasuk rumah itu, asal kamu mau membagi sedikit sisa tabungan kita untuk pengobatan ayah. Mari bertemu di kantor pusat bank tempat pengajuan pinjaman kita besok siang. Aku akan tanda tangani surat pengalihan aset secara damai, tanpa drama perceraian di pengadilan. Respons Rian datang kurang dari 5 menit kemudian. Dia langsung meneleponku. Suaranya terdengar sangat jemawa, penuh dengan kepuasan seorang pemenang yang merasa korbannya telah berlutut pasrah. Bagus kalau kamu akhirnya sadar diri, Anjani, katanya tanpa secuil pun rasa bersalah. Besok jam 1 siang,
jangan terlambat. Bawa semua kartu identitasmu. Keesokan harinya, matahari Jakarta terasa membakar kulit saat aku melangkah masuk ke dalam gedung kantor pusat bank swasta di kawasan Sudirman. Namun di dalam dadaku, yang ada hanyalah ruang interogasi yang dingin. Aku tidak datang sendirian. 20 menit sebelum jadwal pertemuan, Pak Wijoyo bersama 2 orang penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus berpakaian preman sudah lebih dulu mengambil posisi di ruang tunggu VIP lantai 2. Berkat koordinasi kilat dan laporan resmi pemalsuan dokumen yang telah kami daftarkan, tepat pukul 1 siang, pintu kaca ruang VIP terbuka. Rian melangkah masuk dengan kemeja necis, didampingi oleh Bella yang bergelayut manja di lengannya. Wanita itu memakai tas bermerek yang kuingat betul harganya setara dengan 3 bulan biaya perawatan intensif ayah, tas yang kemungkinan besar dibeli menggunakan uang yang dikuras dari rekening bersamaku. Lama tidak bertemu, Anjani, sapa Bella dengan senyum manis yang dipaksakan, tanpa ada guratan rasa bersalah sedikit pun di wajahnya yang dulu pernah menangis mengemis bantuan di mejaku. Kuharap kamu sehat. Aku tidak membalas sapaannya, bahkan tidak sudi menatap matanya. Aku langsung menatap Rian dan duduk di hadapan mereka, dipisahkan oleh sebuah meja kayu mahoni yang luas. Seorang petugas administrasi bank yang sudah kami instruksikan sebelumnya masuk, membawa map tebal berisi berkas pencairan pinjaman beragunan rumah. Mari langsung saja, kata Rian tidak sabar, menyodorkan sebuah pulpen ke arahku. Tanda tangani berkas persetujuan tambahan ini, maka aku akan mentransfer 50 juta ke rekeningmu untuk biaya rumah sakit ayahmu di Semarang. Setelah itu, kita selesai secara baik-baik. Aku mengambil pulpen itu, memutar-mutarnya di antara jemariku dengan tenang. Sebelum aku menandatanganinya, Rian, aku ingin memastikan satu hal. Berkas pinjaman miliaran yang kemarin, bagaimana bisa lolos tanpa kehadiran fisikku untuk verifikasi data? Rian terkekeh, meremehkan pertanyaanku. Zaman sudah canggih, Anjani. Pihak bank hanya butuh konfirmasi via telepon video dan nomor ponsel yang terdaftar atas namamu di sistem mereka. Kamu terlalu sibuk mengurusi orang sakit sampai tidak tahu kalau teknologi bisa menyelesaikan segalanya. Oh, begitu. Aku tersenyum tipis. Kalimatnya adalah pengakuan langsung yang kutunggu-tunggu. Tepat saat itu, pintu ruang VIP diketuk dari luar. Pak Wijoyo masuk bersama 2 polisi berpakaian preman dan kepala audit internal bank. Wajah Rian yang semula santai mendadak berubah tegang, sementara Bella langsung menegakkan punggungnya dengan gelisah. Ada apa ini? Siapa mereka? Tanya Rian, suaranya mulai meninggi. Perkenalkan, saya Wijoyo, kuasa hukum Ibu Anjani, ujar Pak Wijoyo dengan wibawa yang menekan atmosfer ruangan. Dan 2 pria di belakang saya adalah penyidik kepolisian. Kami datang untuk menahan seluruh berkas transaksi ini atas indikasi tindak pidana pemalsuan dokumen otentik dan penipuan perbankan. Kepala audit bank segera membuka laptop, menampilkan sistem konfirmasi internal. Berdasarkan verifikasi forensik digital yang kami lakukan pagi ini atas laporan Ibu Anjani, nomor ponsel yang digunakan untuk konfirmasi persetujuan pinjaman tersebut bukan milik Ibu Anjani, melainkan nomor baru yang didaftarkan atas nama Bella Mahardika. Bagai disambar petir di siang bolong, wajah Bella mendadak pucat pasi seperti mayat. Dia menatap Rian dengan mata terbelalak panik. Rian, apa-apaan ini? Kamu bilang semuanya sudah aman. Kamu bilang namaku tidak akan terseret dalam masalah administrasi ini. Jerit Bella, suaranya melengking memenuhi ruangan, meruntuhkan topeng keanggunannya seketika. Rian, yang ikut panik melihat keberadaan polisi, langsung berdiri dari kursinya. Alih-alih melindungi wanita simpanannya, insting pertamanya adalah menyelamatkan diri sendiri. Dengan kasar, dia berbalik membentak Bella di depan semua orang yang ada di sana. Diam kamu, Bella. Ini semua karena kecerobohanmu. Kenapa kamu pakai nomor telepon itu untuk konfirmasi? Kamu yang mengurus berkas pendirian perusahaan itu, kenapa sekarang malah menyalahkan aku? Teriak Rian, wajahnya memerah penuh urat-urat kemarahan yang frustrasi. Aku duduk di kursiku, bersedekap, menikmati pemandangan di depanku dengan kepuasan yang dingin. Aliansi yang mereka bangun di atas penderitaanku ternyata begitu rapuh, hanya butuh satu gertakan hukum untuk membuat mereka saling serang, dan saling menyalahkan seperti sepasang tikus yang terjebak di dalam lubang yang mulai digenangi air. Retakan pertama di antara mereka telah terbuka lebar, dan aku tahu ini baru permulaan dari kejatuhan total mereka. Ular yang terpojok tidak akan diam menanti ajal. Ia akan menyemburkan racunnya ke segala arah demi menyelamatkan diri. Setelah kekacauan di ruang VIP bank siang itu,
Polisi belum bisa langsung menahan Rian dan Bella karena statusnya masih dalam tahap penyelidikan awal dan pengumpulan berkas perkara. Namun, Rian tahu betul bahwa posisinya sudah berada di ujung tanduk. Alih-alih bertobat atau mencari jalan damai, ego suamiku yang terluka justru memicu sebuah rencana baru yang jauh lebih kotor. Dia berniat menghancurkan kredibilitas dan reputasiku, agar laporan polisiku dianggap sebagai bentuk dendam pribadi yang tak berdasar. Pagi itu, aku melangkah masuk ke lobi kantor pusat perusahaan konstruksi tempatku bekerja dengan perasaan yang relatif tenang. Aku baru saja menyelesaikan panggilan video dengan perawat di Semarang yang mengabarkan bahwa ayah sudah bisa duduk di ranjangnya. Kabar baik itu memberi kekuatan ekstra pada langkah kakiku. Namun, begitu aku melewati meja resepsionis, aku merasakan atmosfer yang tidak biasa. Rekan-rekan kerja yang biasanya menyapaku ramah mendadak memalingkan muka. Beberapa staf junior di bagian akuntansi kedapatan sedang berbisik-bisik sambil menatapku dengan pandangan penuh penilaian, lalu buru-buru membubarkan diri begitu aku menoleh ke arah mereka. Ketegangan itu memuncak ketika aku baru saja meletakkan tas kerja di kubikelku. Maya, salah satu staf kepercayaanku, masuk ke ruangan dengan wajah panik dan langsung menutup pintu rapat-rapat. "Mbak Anjani, Mbak sudah buka surel pagi ini?" tanya Maya dengan suara bergetar, menyodorkan sebuah tablet ke hadapanku. "Belum." "Ada apa, Maya?" Jawabku tenang, walau jantungku mulai berdegup lebih kencang. "Ada surel anonim yang dikirimkan ke seluruh jajaran direksi, manajer, bahkan ke grup internal divisi kita jam 6 pagi tadi, Mbak. Isinya mengerikan," bisik Maya dengan mata berkaca-kaca, tak tega meneruskan kalimatnya. Aku mengambil tablet tersebut dan membaca baris demi baris pesan di layarnya. Judul surel itu sangat provokatif, sisi gelap kepala akuntan kita, penipuan, perselingkuhan, dan penelantaran keluarga. Di dalam surel itu, terlampir belasan foto-foto hasil rekayasa digital yang memperlihatkan diriku sedang berada di kamar hotel bersama seorang pria parubaya yang merupakan salah satu klien besar perusahaan kami. Tidak hanya itu, narasinya ditulis dengan sangat keji, menuduhku telah berselingkuh selama bertahun-tahun, menguras uang suami untuk bersenang-senang, dan sengaja melarikan diri ke Semarang dengan dalih merawat orang tua demi menghindari tanggung jawab moral. Darahku rasanya berhenti mengalir seketika. Pelipisku berdenyut hebat menahan hantaman amarah yang luar biasa. Gaya bahasa dalam tulisan itu, pemilihan kosakata yang sarkastis, hingga sudut pandang pemojokan yang manipulatif, aku tahu persis siapa arsitek di balik semua fitnah menjijikkan ini, Rian. Dia tahu bahwa reputasi dan integritas adalah segalanya bagiku sebagai seorang kepala akuntan. Di dunia profesional, sekali namamu tercoreng isu moral dan ketidakjujuran, maka karier yang kamu bangun belasan tahun akan hancur lebur dalam hitungan detik. Rian mencoba membunuh karakterku di tempat kerja, ruang di mana aku merasa paling berdaya, agar aku kehilangan mata pencaharian sekaligus kehilangan muka untuk melanjutkan tuntutan hukumku terhadapnya. "Mbak Anjani, Pak Direktur Utama baru saja meminta Mbak untuk segera menghadap ke ruang rapat pleno lantai 5 bersama tim legal perusahaan." Suara Maya memecah keheningan, terdengar sangat cemas. "Mereka mau meminta klarifikasi." Aku menatap foto-foto editan di layar tablet itu sekali lagi. Alih-alih gemetar ketakutan atau menangis histeris seperti yang Rian harapkan, aku justru menarik napas dalam-dalam, membiarkan rasa dingin kembali menguasai seluruh pembuluh darahku. Rian mengira serangannya akan membuatku bersembunyi di toilet dan mengundurkan diri karena malu. Dia lupa bahwa seorang akuntan yang terlatih tidak pernah takut pada data palsu. Kami justru tertantang untuk menyingkap lembar demi lembar kebohongan hingga ke akar-akarnya. "Terima kasih, Maya," kataku sambil berdiri, merapikan blazer kerjaku dengan tenang. "Tolong hubungi bagian IT kantor dan minta mereka bersiap di sistem audio lobi utama dalam waktu 30 menit. Katakan pada mereka, ini adalah perintah langsung dariku untuk menyelamatkan aset reputasi perusahaan." Aku melangkah menuju lift dengan kepala tegak. Rian telah menembakkan peluru pertamanya di tempat kerjaku. Maka, aku akan memastikan bahwa lobi kantor ini akan menjadi panggung di mana seluruh pelurunya berbalik arah dan menembus jantung pertahanannya sendiri. Perang ini sudah terlanjur dibawa ke ranah publik, dan aku tidak akan setengah-setengah untuk menyelesaikannya. Setengah jam setelah surel fitnah itu menyebar, situasi di kantor semakin memanas. Alih-alih bersembunyi di ruang rapat pleno lantai 5 bersama jajaran direksi, aku justru meminta manajemen untuk menurunkanku ke lobi utama. Mengapa? Karena Rian baru saja tiba di sana. Melalui pesan dari security,
Aku tahu suamiku sedang berdiri di tengah lobi, sengaja berlagak sebagai seorang suami yang tersakiti. Dia berbicara dengan suara lantang kepada beberapa staf dan tamu yang lewat, menunjukkan foto-foto palsu itu dari ponselnya untuk mematangkan skenario pembunuhan karakterku. Saya sudah tidak kuat lagi dengan kelakuannya, seru Rian dengan nada dramatis, sengaja mengeraskan suaranya saat melihatku keluar dari lift. Dia menuduh saya macam-macam di bank kemarin hanya untuk menutupi perselingkuhannya dengan klien. Sifat akuntannya yang sok suci itu cuma kedok. Puluhan pasang mata rekan kerjaku langsung tertuju padaku. Keheningan yang mencekam menyelimuti lobi megah berlantai marmer itu. Rian menatapku dengan senyum kemenangan yang tipis, mengira aku akan lari menghindar atau berlutut memohon agar dia berhenti mempermalukanku di depan publik. Namun, aku tidak berhenti. Aku terus melangkah dengan ketukan sepatu hak tinggiku yang bergema konstan, menatapnya lurus-lurus tanpa secuil pun rasa takut. Di belakangku, tim IT kantor yang sudah kupersiapkan sebelumnya bergerak cepat menuju ruang kontrol multimedia yang terhubung langsung dengan layar proyektor besar dan sistem audio lobi utama. Sudah selesai bicaranya, Rian? Tanyaku tenang, berdiri hanya berjarak 2 meter darinya. Anjani, jangan berlagak tenang, akui saja kelakuan busukmu di depan bos-bosmu ini, bentak Rian, menunjuk jajaran direksi yang baru saja turun menggunakan lift transparan untuk melihat keributan. Aku tidak perlu mengakui fantasi yang kamu ciptakan sendiri, jawabku, suaraku terdengar jernih dan berwibawa melalui mikrofon kecil yang diam-diam sudah terpasang di kerah blazerku. Sebagai seorang akuntan, aku terbiasa berbicara berdasarkan fakta dan audit yang valid, dan hari ini, aku membawa laporan audit atas seluruh kelakuanmu. Aku mengangkat tangan kanan, memberi kode kepada tim IT di ruang kontrol. Klik. Layar proyektor raksasa di dinding lobi yang biasanya menampilkan profil perusahaan mendadak berkedip. Detik berikutnya, sebuah rekaman audio berdurasi 5 menit berputar dengan volume maksimal, menggema di setiap sudut ruangan. Itu adalah suara Rian. Suara asli yang direkam secara digital dari sistem telepon rumah pintar kami yang sempat lupa dia hapus di cadangan awan, serta rekaman telepon saat dia berbicara dengan Bella malam hari sebelum aku diusir. Biarkan saja Anjani membusuk di Semarang merawat orang tuanya yang sekarat. Itu waktu yang pas buat kita cairkan pinjamannya, Bella. Begitu uang miliaran itu masuk ke rekening PT-mu, kita bikin dia bangkrut dengan tumpukan utang rumah. Dia tidak akan bisa menuntut apa-apa saat cerai nanti karena namanya sudah cacat di BI checking. Lagi pula, bos-bos di kantornya juga bodoh. Tinggal kita kirimi foto editan, reputasinya pasti hancur lebur. Suara Rian yang begitu renyah, serakah, dan penuh kelicikan terdengar sangat jelas tanpa rekayasa. Di dalam rekaman itu, dia bahkan mengejek jajaran direksi kantorku dengan sebutan orang-orang bodoh yang mudah dimanipulasi. Seketika, wajah Rian berubah drastis dari merah padam menjadi seputih kertas. Senyum kemenangannya lenyap, digantikan oleh sorot mata panik yang liar. Dia menatap ke arah layar proyektor, lalu beralih menatap jajaran direksi yang kini menatapnya dengan pandangan menghunus yang dipenuhi kemarahan mendalam. Ini editan, ini palsu. Anjani, matikan, teriak Rian, mencoba merangsek maju untuk merebut ponselku. Namun, 2 petugas security berbadan tegap langsung menghadang dan mengunci pergerakannya dengan kasar. Rekaman itu asli, sudah diverifikasi secara forensik digital oleh pihak kepolisian untuk kasus pemalsuan dokumenmu kemarin, kataku, melangkah 1 blok lebih dekat dengannya. Tatapanku menghujam langsung ke dalam matanya yang gemetar. Kamu mencoba menghancurkan hidupku di tempat kerja, Rian. Tapi kamu lupa, di tempat inilah semua orang tahu bagaimana caraku bekerja dengan data, topengmu sudah hancur total. Direktur utama perusahaan kami melangkah maju, menatap Rian dengan muak. Security, seret pria ini keluar dari gedung kami sekarang juga. Dan pastikan semua bukti ini diserahkan ke tim legal kita untuk mendukung laporan kepolisian Ibu Anjani atas pencemaran nama baik institusi. Saat Rian diseret paksa keluar melewati pintu kaca lobi sambil terus berteriak frustrasi, seluruh ruangan mendadak riuh oleh tepuk tangan samar yang kemudian bergemuruh dari rekan-rekan kerjaku. Maya berlari memelukku sambil menangis lega. Aku menarik napas panjang, merasakan beban berat di pundakku perlahan luruh. Aku telah memenangkan pertempuran di tempat kerjaku, membalikkan fitnah menjadi senjata pemusnah bagi reputasi suamiku sendiri. Kini, aliansi busuk Rian dan Bella telah kehilangan taringnya di ranah publik, dan jalan menuju kejatuhan total mereka sudah terbuka lebar di depan mata. Ketika sebuah kapal megah mulai bocor dan perlahan tenggelam,
tikus-tikus di dalamnya akan menjadi makhluk pertama yang melompat menyelamatkan diri. Begitu pula dengan aliansi busuk antara Rian dan Bella. Kehancuran total reputasi Rian di lobi kantorku, ditambah dengan penyelidikan kepolisian yang semakin mengerucut pada rekening PT Bella Mahardika Bersaudara, rupanya telah memicu kepanikan massal di antara sepasang kekasih gelap itu. 2 hari setelah insiden di kantor, sebuah pesan dari nomor tidak dikenal masuk ke ponselku. Pesan itu singkat, namun syarat akan ketakutan. "Mbak Anjani, ini Bella. Tolong, aku butuh ketemu Mbak sekarang. Tolong jangan bawa polisi atau siapapun. Aku akan kasih semua hal yang Mbak butuhkan." Aku memilih sebuah kafe kecil yang sepi di sudut Jakarta Selatan sebagai tempat pertemuan. Aku sengaja datang lebih awal, memesan secangkir kopi hitam tanpa gula, membiarkan pahitnya cairan itu selaras dengan suasana hatiku yang telah lama mati rasa. Ketika pintu kafe berdenting, aku melihat sosok wanita yang sangat berbeda dari Bella yang jemawa di bank minggu lalu. Wajahnya pucat tanpa riasan tebal, matanya sembab, dan tubuhnya tampak gemetar saat melangkah mendekati mejaku. Tidak ada lagi terusan bermerek atau tas mewah yang dipamerkannya kemarin. Dia duduk di hadapanku dengan kepala tertunduk, meremas jemarinya sendiri yang dingin. "Mbak Anjani." Suaranya tercekat, langsung pecah menjadi tangisan tertahan sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya. "Maafkan aku, Mbak. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku tidak tahu diri setelah semua kebaikan Mbak dulu. Aku datang ke sini bukan untuk mendengarkan tangisan atau penyesalanmu, Bella." Potongku dingin, meletakkan cangkir kopiku tanpa menimbulkan suara. Tatapanku menghujam langsung ke wajahnya yang berantakan. "Waktu sangat berharga. Katakan apa yang mau kamu sampaikan, atau aku pergi sekarang juga." Bella tersentak, buru-buru menghapus air matanya dengan tisu yang sudah lecek. Dari dalam tas kainnya, dia mengeluarkan sebuah flash disk hitam dan sebuah ponsel cadangan, lalu menggesernya perlahan ke arahku di atas meja. "Di dalam sini ada semua bukti, Mbak," bisik Bella dengan suara bergetar. "Semua obrolan, rekaman telepon, dokumen pendirian PT, hingga instruksi tertulis dari Rian yang menyuruhku menggunakan nomor telepon baru untuk memalsukan konfirmasi bank. Rian mau menjadikan aku tumbal hukum sendirian, Mbak." Aku mengernyitkan dahi, mengambil flash disk. "Itu, maksudmu?" 2 hari ini, Rian marah besar seperti orang gila. Dia memukuli barang-barang di rumah, dan memaksaku menandatangani surat pernyataan bahwa seluruh ide pemalsuan dokumen dan pendirian perusahaan baru itu adalah inisiatifku sendiri, jelas Bella, matanya memancarkan ketakutan yang nyata. Dia mengancam akan melaporkanku ke polisi atas tuduhan penggelapan jika aku tidak mau pasang badan untuk menyelamatkan namanya. Dia bilang dia punya kenalan orang kuat yang bisa membuatku membusuk di penjara sendirian. Bella mencondongkan tubuhnya ke depan, menatapku dengan tatapan mengemis yang menjijikkan. "Mbak, demi Allah, aku memang hilaf karena tergoda omongan manisnya, tapi aku tidak tahu kalau Rian senekat ini. Terungkap fakta baru kemarin saat orang-orang menagih ke rumah, Rian melakukan ini semua bukan karena dia mencintaiku atau ingin membangun masa depan bersamaku, Mbak. Dia nekat memalsukan tanda tangan Mbak karena dia terlilit utang judi online dan investasi bodong dalam jumlah miliaran rupiah pada rentenir." Sebuah hantaman kebenaran yang baru lagi-lagi menguji ketahanan mentalku. Aku menyandarkan tubuh ke kursi, mencerna informasi tersebut. Jadi, semua sandiwara cinta, pengusiran kejam lewat koper di Semarang, hingga pendirian perusahaan baru atas nama Bella hanyalah sebuah skema pencucian uang darurat yang dirancang Rian untuk membayar utang rentenirnya yang sudah jatuh tempo dan mengancam nyawanya. Bella, wanita yang merasa menang karena berhasil merebut suamiku, nyatanya hanyalah alat bodoh yang dimanfaatkan Rian untuk mencuci uang hasil kejahatannya. Rentenir itu sudah meneror kami, Mbak. Mereka mengancam akan membakar rumah kalau utang tidak lunas minggu ini. Rian sudah tidak punya uang sama sekali. Dia mau mengorbankan aku ke polisi agar dia bisa kabur membawa sisa uang tunai yang ada. Tangis Bella kembali pecah. Dia bahkan nekat menggenggam ujung tanganku, namun segera kutepis dengan kasar. "Tolong aku, Mbak Anjani. Aku serahkan semua bukti ini agar Mbak bisa menjerat Rian secara hukum sebagai otak utamanya. Aku bersedia jadi saksi kunci kepolisian. Aku cuma tidak mau dipenjara sendirian karena kelicikan pria itu," ratapnya. Aku menatap benda hitam di tanganku. Flash disk, ini adalah kartu as yang kubutuhkan untuk menutup seluruh pelarian Rian. Aliansi busuk mereka telah runtuh sepenuhnya oleh rasa takut dan keserakahan mereka sendiri. "Aku akan menyerahkan bukti ini kepada Pak Wijoyo dan penyidik," kataku sambil berdiri, memasukkan
flash disk, dan ponsel itu ke dalam tas kerjaku. Aku menatap Bella dari atas ke bawah dengan pandangan muak yang mendalam. Tapi jangan harap aku akan menyelamatkanmu dari jerat hukum, Bella. Kamu tetaplah kaki tangan dari kejahatan ini, hadapi konsekuensi dari apa yang sudah kamu tabur. Aku melangkah pergi meninggalkan kafe tanpa menoleh lagi, mengabaikan panggilannya yang meratap di belakangku. Satu persatu pelindung Rian telah runtuh, dan kini saatnya aku mengetuk pintu terakhir yang selama ini selalu menjadi benteng tempatnya berlindung, ibunya sendiri. Langkahku berikutnya membawaku ke sebuah rumah bergaya kolonial di kawasan pemukiman tenang di Semarang. Bukan rumah sakit tempat ayah dirawat, melainkan rumah Ibu Hartati, ibu kandung Rian. Selama 4 tahun pernikahan kami, Ibu Hartati adalah sosok mertua yang selalu memandangku dengan sebelah mata. Baginya, anak laki-laki kesayangannya adalah manusia tanpa celah yang berhak mendapatkan segalanya, sementara aku hanyalah menantu perempuan yang terlalu kaku dan sibuk dengan angka-angka. Setiap kali ada gesekan di antara kami, Ibu Hartati akan selalu pasang badan, membela Rian secara membabi buta, dan menyalahkanku yang dianggap tidak bisa melayani suami dengan benar. Sore itu, udara Semarang terasa lembab pasca hujan. Ibu Hartati menyambutku di beranda dengan wajah ketus, melipat kedua tangannya di dada tanpa ada niat sedikit pun untuk mempersilakanku duduk. "Untuk apa kamu datang ke sini, Anjani?" tanyanya dengan nada suara yang sinis dan dingin. "Rian sudah menceritakan semuanya padaku. Kamu keterlaluan, ya. Mempermalukan suamimu sendiri di tempat kerjamu dan melaporkannya ke polisi dengan tuduhan yang dibuat-buat. Di mana harga dirimu sebagai istri? Wajar saja Rian berpaling kalau kelakuanmu sekasar ini pada suami." Aku tidak terkejut dengan sambutan ketus itu. Aku tetap berdiri tegak, menatap mata wanita parubaya di hadapanku dengan ketenangan yang mutlak. Aku tidak datang untuk berdebat atau mengemis simpati dari seorang ibu yang sudah dibutakan oleh rasa sayang yang keliru. "Ibu, saya datang ke sini bukan untuk berdebat tentang status pernikahan saya dengan Rian," kataku, suaraku terdengar datar namun menekan. "Saya ke sini hanya untuk mengantarkan sebuah kebenaran yang sengaja disembunyikan oleh anak kesayangan ibu." Aku mengeluarkan sebuah komputer tablet dari dalam tas, lalu menyalakan sebuah file rekaman video dan audio yang kudapatkan dari flash disk Bella serta hasil cloning data cadangan rumah pintar kami. Di dalam rekaman itu, suara Rian terdengar sangat jelas sedang berbicara dengan salah satu kaki tangan rentenir melalui telepon, hanya beberapa hari yang lalu. "Tenang, bos. Kalau uang dari pinjaman rumah Anjani masih kurang untuk melunasi sisa utang judi saya punya rencana lain. Minggu depan, saya mau pulang ke Semarang. Ibu saya punya simpanan perhiasan emas kuno dan sertifikat tanah warisan almarhum ayah di dalam lemari kamarnya. Kunci lemarinya selalu dia taruh di bawah vas bunga. Saya akan ambil semua itu diam-diam saat dia lengah. Lagi pula, dia sudah tua, tidak akan butuh barang-barang itu lagi." Suara Rian yang begitu dingin, penuh rencana, dan sama sekali tidak menghargai ibu kandungnya sendiri menggema di teras rumah yang sepi itu. Seketika, ekspresi sinis di wajah Ibu Hartati membeku. Tangannya yang semula terlipat di dada perlahan turun, berpegangan pada sandaran kursi rotan di dekatnya. Wajahnya mendadak pucat pasi, matanya terbelalak menatap layar tablet dengan tatapan tidak percaya yang teramat sangat. Seluruh tubuhnya mulai gemetar hebat seiring berjalannya rekaman tersebut. Ini tidak mungkin. Rianku tidak mungkin sejahat ini, bisik Ibu Hartati. Suaranya parau dan langsung pecah menjadi tangisan yang menyedihkan. Wanita tua itu terduduk di kursi, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bagai dihantam badai, seluruh dunia ilusi yang dibangunnya tentang anak laki-laki yang diagung-agungkannya runtuh dalam sekejap mata. Aku mematikan tablet itu, memasukkannya kembali ke dalam tas. Aku menatap mertuaku yang kini sedang menangis terseduh-seduh, meratapi kenyataan pahit bahwa anak kandung yang selalu dibelanya ternyata bersiap merampok hidupnya sendiri demi membayar utang judi. Dia tidak pernah tulus mencintai siapapun, Ibu. Tidak saya, tidak Bella, dan ternyata tidak juga Ibu, kataku pelan, namun setiap kata terasa seperti ketukan palu hakim di telinganya. Rian hanya mencintai dirinya sendiri, dan sekarang dia sedang menuju kehancuran yang diciptakannya sendiri. Ibu Hartati mendongak, menatapku dengan mata yang basah dan penuh penyesalan. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, tidak ada lagi tatapan sinis atau nada meremehkan dari matanya. Dia meraih tanganku, memeluknya sambil menangis dan meminta maaf atas segala perbuatannya. Saat itu, aku tahu pintu rumah yang selalu terbuka untuk Rian telah tertutup rapat untuk selamanya. Benteng terakhir suamiku telah runtuh,
dicoret dari daftar keluarga oleh ibunya sendiri, meninggalkannya sendirian menghadapi badai hukum yang sudah berada tepat di depan pintu rumahnya. Semua angka akhirnya mencapai titik keseimbangan, dan seluruh utang rasa kini harus dibayar tunai. Hari itu, di koridor luar ruang penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus, badai yang kutabur akhirnya mencapai puncaknya. Berkas perkara pemalsuan dokumen dan penipuan perbankan yang disusun oleh Pak Wijoyo telah rampung, didukung penuh oleh bukti forensik digital dari flash disk Bella. Ditambah lagi, pihak bank secara resmi membatalkan klaim utang ilegal atas namaku setelah konspirasi Rian terbongkar sepenuhnya. Rian berjalan keluar dari ruang pemeriksaan dengan kawalan 2 petugas. Penampilannya hari ini adalah refleksi dari kehancuran total. Kemejanya kusut, rambutnya berantakan, dan sorot mata jemawanya telah padam sepenuhnya. Dia telah dipecat secara tidak hormat dari perusahaannya, dikejar-kejar oleh jaringan rentenir yang tidak lagi memiliki kompromi, dan kini harus menghadapi ancaman hukuman penjara bertahun-tahun. Ketika matanya menangkap sosokku yang berdiri tenang di dekat jendela koridor, seluruh sisa harga dirinya runtuh. Dia melepaskan diri dari pegangan petugas, melangkah cepat ke arahku, lalu mendadak menjatuhkan kedua lututnya di atas lantai keramik yang dingin. Bruk! Rian berlutut di kakiku, kedua tangannya mencengkeram ujung celana kainku dengan sangat erat. Air matanya tumpah, membasahi lantai, disertai suara tangis yang terengah-engah dan penuh keputusasaan. "Anjani, aku mohon, cabut laporannya." "Anjani," ratap Rian, suaranya parau dan bergetar hebat. "Aku khilaf, aku dijebak oleh Bella dan rentenir itu, tolong, kasihanilah aku. Kita bisa mulai lagi dari awal. Aku masih suamimu, Anjani. Aku mohon." Aku berdiri bergeming, kupandangi laki-laki yang 4 tahun lalu kupilih sebagai pendamping hidup. Laki-laki yang dengan kejam mengirimkan koper berisi barang-barangku yang dirusak ke lobi rumah sakit saat ayahku sekarat. Tidak ada rasa puas, tidak ada amarah yang meledak-ledak di dalam dadaku, yang tersisa hanyalah kekosongan yang teramat dingin. Perlahan namun pasti, aku membungkuk, kurahi jemarinya yang mencengkeram pakaianku, lalu melepaskannya satu persatu dengan sentakan yang tenang namun mutlak. Aku mundur selangkah, memberi jarak yang menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang baginya di hidupku. "Kamu berlutut di sini bukan karena kamu menyesal atas apa yang kamu lakukan padaku atau pada ayah, Rian," kataku, suaraku bergema jernih dan datar di koridor yang sunyi. Tatapanku menghujam langsung ke dalam matanya yang penuh ketakutan. "Kamu berlutut hanya karena kamu tahu kamu sudah kalah. Kamu takut di penjara, kamu takut miskin, dan kamu takut menghadapi dunia setelah semua pelindungmu hilang." Rian tertegun. Tangisnya mendadak terhenti saat menyadari dinding es di depannya tidak akan bisa ditembus oleh air mata buayanya. "Pernikahan kita sudah selesai sejak kamu mengirimkan kertas lecek itu ke Semarang," lanjutku sambil memalingkan muka, "hadapi proses hukummu." "Selamat tinggal, Rian." Petugas kembali menarik Rian berdiri, dan menyeretnya menjauh. Di sudut lain koridor, Bella juga tampak digiring dengan borgol di tangannya, bersiap menghadapi konsekuensi atas keterlibatannya. 6 bulan kemudian, rumah bersama kami resmi dijual. Hasil penjualannya digunakan seluruhnya untuk melunasi sisa urusan perbankan, dan aku mengambil sisa bagian hak finansialku yang murni untuk memulai hidup baru. Gugatan cerai kami dikabulkan oleh Pengadilan Agama dengan kemenangan mutlak di pihakku. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan napas yang terasa begitu lega, menghirup udara siang yang bersih. Aku langsung mengambil penerbangan kembali ke Semarang. Sore harinya, aku sudah duduk di samping ranjang ayah di rumah, menyuapinya potongan buah kecil sambil mendengarkan tawa patah-patahnya yang mulai kembali normal seiring pemulihannya. Aku melihat ke arah jendela, menatap langit senja yang berwarna keemasan. Aku telah melewati badai paling brutal dalam hidupku, mengaudit setiap pengkhianatan, dan memotong semua angka mati yang merusak kebahagiaanku. Kini, aku berdiri di atas kakiku sendiri, bukan lagi sebagai korban dari sebuah konspirasi, melainkan sebagai Anjani yang utuh, jauh lebih kuat, mandiri, dan berdaulat atas masa depannya sendiri. Pengkhianatan adalah luka yang dalam, namun juga bisa menjadi titik balik untuk menemukan kekuatan sejati. Kisah Anjani mengajarkan kita bahwa dalam setiap kejatuhan, selalu ada kesempatan untuk bangkit lebih tinggi. Apa pelajaran berharga yang kamu dapatkan dari cerita ini? Jangan lupa bagikan pendapatmu di kolom komentar, dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya.